Shalom teman-teman, apa kabar kalian? Ya, pastinya luar biasa. Berjumpa lagi di ibadah online GC GBI Crown Palace Semarang. Ibadah kita kali ini akan mengambil tema Grateful Heart. Sebelum beribadah, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah diizinkan untuk berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, berilah kami kemampuan untuk mendengar, menyerap, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersyukur, di saat kamu senang bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya masih jadi milikmu. Bersyukur, 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 di saat kamu senang bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, di saat kamu senang bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Siapkan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku.
dahsyat Engkau Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Ivon di sini. Dan tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik semuanya, duduk yang manis, persiapkan telinga dan hati kalian untuk dengar-dengaran firman Tuhan pada hari ini. Nah hari ini Kak Ivon mau melanjutkan topik untuk di bulan ini, yaitu tentang love. Apa itu love? Kasih. Nah, kalau kemarin 14 Februari kita sudah merayakan Hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Nah, tema pada bulan ini juga adalah tentang love, tentang kasih. Nah, adik-adik, Kak Ivon mau merangkum apa yang adik-adik sudah dapat beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang kasih. Nah, love atau kasih, apa sih? Love atau kasih itu kalau kita mau mengungkapkan rasa sayang kita ke mama papa, pasti kita ngomong I love you mama, I love you papa, I love you adik, I love you kakak. Nah tapi cinta atau love atau kasih tidak hanya dengan ucapan saja adik-adik, tapi kita harus membuktikannya dengan tindakan kita. Caranya bagaimana? Contoh, kita bisa mengasihi, kalau kita bilang kita cinta sama mama, kita sama papa, yuk kita buktikan dengan cara apa? Dengan cara membantu mama, membantu papa, dengan cara mungkin memberikan kasih sayang berupa coklat yang kemarin Valentine, atau kasih kartu ucapan. Itu bisa salah satu tindakan yang kalian bisa lakukan kalau kalian bilang I love you mama, I love you papa, tapi nggak pernah bantuin mama, nggak pernah nurut sama mama, sama aja bohong adik-adik ya. Jadi percuma kalian bilang I love you, tapi tindakannya nggak ada. Nah, begitu juga dengan kasih sayang kita kepada Tuhan adik-adik. Cinta kita kepada Tuhan harus kita buktikan. Bukan saja kita bilang I love you Jesus, aku mengasihimu Tuhan Yesus, tapi cuma batas di mulut aja. Setelah itu gak pernah baca firman, gak pernah ikut ibadah, gak pernah berdoa, terus gak pernah nurut sama mama papa, gak pernah mempraktekkan firman Tuhan. Nah, itu tandanya kita tidak betul-betul cinta sama Tuhan. Nah, orang yang cinta sama Tuhan itu ciri-cirinya, kalau yang kemarin, minggu-minggu lalu, kalian sudah belajar bahwa ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan itu adalah satu, dia selalu rindu akan hadirat Tuhan. Jadi, rindu ingin ketemu, merasakan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang kedua, dia mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di sekitarnya. Nah, dan yang ketiga, kali ini Kak Ivon bahas ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah hati yang selalu bersyukur. Nah, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, selain cinta hadirat Tuhan, mengasihi sesama, dia juga selalu bersyukur adik-adik. Nah, bersyukur itu apa sih Kak?
Bersyukur itu adalah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Jadi kita harus mengucap syukur, tubuh yang sehat, diberikan hikmat, bisa sekolah, diberikan keluarga yang utuh, diberikan berkat yang berlimpah. Kita harus selalu bersyukur adik-adik. Nah, kenapa sih kita harus bersyukur? Kita harus bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Karena berkat yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Berkat Tuhanlah yang membuat kita bisa sampai seperti ini. Nah, kita harus bersyukur karena semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Nah, adik-adik, tapi apakah kita bersyukur hanya pada saat kita senang saja, pada saat kita dapat berkat banyak, pada saat tubuh kita sehat saja? Tidak, adik-adik, tidak boleh begitu. Dalam keadaan apapun, kita harus bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini. Walaupun hari ini kita cuma makan kecap, nasi, dan kerupuk, kita harus bersyukur. Kita harus bisa mengambil sisi positif dari setiap kejadian. Itu tandanya kita bisa bersyukur. Kita bersyukur walaupun kita makan sederhana, tapi kita masih bisa makan. Kita bersyukur walaupun kita mungkin belum punya mobil, tidak punya mobil, tapi kita masih bisa sekolah, masih bisa liburan, masih bisa hidup sehat. Nah, ada banyak cara untuk kita bersyukur adik-adik. Apapun keadaan kita, mau susah, mau seneng, kita harus belajar untuk mengucap syukur. Susah Kak, kalau lagi sedih hatinya, kita harus belajar supaya Tuhan tetap memberi kita kekuatan. Karena ada kekuatan adik-adik dalam ucapan syukur. Nah, kita mau belajar satu tokoh di Alkitab yang dia selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Baik itu saat diberkati Tuhan, baik itu saat dia tidak punya apa-apa, dia sakit, dia selalu bersyukur. Kira-kira siapa ya adik-adik orangnya yang selalu bersyukur? Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Kisah tentang Ayub. Ada yang tahu adik-adik? Ayub, Bapak Ayub. Bapak Ayub itu orang yang saleh adik-adik. Orang yang selalu berbuat baik, selalu beribadah kepada Tuhan. Jadi dia selalu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nah, tapi tiba-tiba, lihat adik-adik, iblis datang adik-adik. Minta izin kepada Tuhan untuk mengetes si Ayub ini. Karena Ayub ini hidupnya kok saleh banget ya. Nah, si iblis datang mau mengetes Ayub apakah masih setia. Kalau aku kasih dia kemiskinan, kalau aku kasih dia penderitaan, apakah dia masih setia sama Tuhan? Apakah dia masih bersyukur sama Tuhan? Nah, akhirnya dengan si izin Tuhan, iblis mulai bergerak adik-adik. Iblis mulai bergerak. Iblis mengambil kekayaannya Ayub. Ya, apa yang Ayub miliki, kambing, domba, semuanya musnah. Dimakan oleh api, hangus semuanya oleh api. Nah, adik-adik, Ayub bisakah tetap bersyukur? Ayub gak punya harta benda lagi. Hartanya semua habis dimakan oleh api, kebakaran. Lihat. Dan juga anaknya, tidak hanya harta bendanya adik-adik, anaknya Ayub semuanya, ada 3 orang anak. Itu semuanya meninggal adik-adik. Karena kena angin ribut. Ya, karena kena bencana. Karena kena bencana alam, ya. Angin ribut yang merobohkan rumah, yang membuat anak-anaknya itu meninggal. Nah, bayangkan, dia kehilangan anak, dia kehilangan harta bendanya, tapi apakah Ayub masih tetap bersyukur dan setia kepada Tuhan, adik-adik?
kita lihat luar biasa adik-adik. Ya, Ayub tetap bersyukur, tetap menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kamu yang memberi Tuhan, kamu juga yang mengambil Tuhan. Semuanya datang darimu, berasal darimu. Aku mau tetap mengucap syukur. Walaupun istri Ayub tidak setuju dengan Ayub. Dia menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Tetapi Ayub tetap mau bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhanlah yang memberkati kehidupan Ayub. Dia mau memilih tetap untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, setan semakin penasaran. Kok bisa ya Ayub bisa selalu tetap bersyukur? Aku sudah ambil anaknya. Aku sudah ambil semua harta bendanya. Sekarang aku mau kasih dia sakit. Nah, lalu setan kasih dia sakit. Dan Ayub akhirnya menderita sakit borok adik-adik. Bayangkan, borok di seluruh tubuhnya, dari kepala sampai ke ujung kaki, semua borok. Ya, bisul-bisul. Ngeri, ya. Perih dan bau lagi. Ya, boroknya di mana-mana. Nah, tapi hebatnya si Ayub tetap bersyukur, dia tidak menyalahkan Tuhan sama sekali adik-adik. Hebat ya. Dan saat teman-temannya datang, teman-temannya tidak menghibur dia. Teman-temannya malah menuduh Ayub, jangan-jangan kamu banyak dosa Ayub, makanya sekarang kamu sakit borokan, terus rumahmu, harta bendamu hilang, anak-anakmu meninggal, istrimu meninggalkanmu. Itu karena kamu banyak dosanya. Nah, teman-temannya akhirnya meninggalkan Ayub. Dia tidak menemani Ayub, tidak memberi semangat, tapi dia menyalahkan Ayub. Tetapi apa yang Ayub lakukan? Ayub tidak membenci teman-temannya, Ayub tetap bersyukur. Walaupun Ayub kehilangan teman-temannya, kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan istrinya, dan juga Ayub menderita penyakit, borok di mana-mana, Ayub tetap bersyukur. Ayub tidak memperkatakan perkataan yang negatif adik-adik. Ya, dia tetap mengucap syukur. Dia tetap, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan baik. Hebat adik-adik Ayub. Nah, sampai pada saatnya Tuhan melihat kesetiaan Ayub. Tuhan melihat bahwa hati Ayub itu penuh dengan ucapan syukur pada saat keadaan apapun. Pada saat dia diberkati dan pada saat dia sedang terpuruk, dia tetap mengucap syukur. Akhirnya Tuhan melihat dan Tuhan menghampiri Ayub dan menyatakan kemuliaannya kepada Ayub. Dan akhirnya Ayub dipulihkan keadaannya adik-adik. Ayub bisa bergembira lagi karena kesetiaannya, karena dia tetap mengucap syukur. Tuhan melihat. Pada saatnya Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Dia memberkati Ayub bahkan berlimpah-limpah, melebihi dari berkat Ayub sebelumnya adik-adik. Dia dikaruniai anak, dia dikaruniai keluarga yang bahagia, dan dia diberkati dengan harta benda yang lebih banyak dari sebelumnya, yang berlimpah-limpah. Nah adik-adik, bisakah kita seperti Ayub adik-adik, yang hidupnya selalu mengucap syukur dalam segala hal? Pada saat diberkati, pada saat terpuruk, pada saat jatuh miskin, pada saat jatuh sakit, kita mau belajar bersyukur selalu seperti Ayub lakukan. Susah apa gampang adik-adik bersyukur? Kalau kita belajar melakukan, gampang kok adik-adik. Asalkan kita berketetapan hati untuk tetap bersyukur, memperkatakan perkataan yang selalu positif dalam segala keadaan. Tidak boleh mengeluh, kita terus mengucap syukur. Walaupun mungkin kita sekolahnya online lagi, tapi kita harus bersyukur. Kita masih diberikan hikmat, kepandaian untuk bisa belajar, untuk bisa memahami pelajaran. Walaupun kita mungkin sakit hari ini, tapi
Kita bersyukur memperkatakan bahwa Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Tetap mengucap syukur bahwa kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan nafas untuk hidup, masih diberikan keadaan yang baik untuk kita bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas. Banyak hal adik-adik yang bisa kita syukuri. Sekecil apapun keadaan kita, sekecil apapun yang kita punya, bagaimanapun keadaan kita, yuk belajar untuk mengucap syukur. Kak Ipon belajar, adik-adik pun juga belajar. Ingat ya adik-adik, kita harus selalu bersyukur. Nah, kita mau baca sekarang ayat mas kita. Adik-adik yuk persiapkan Alkitabnya. Kita mau baca ayat mas kita di mana sih Kak? Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke adik-adik, siap ya? 1 Tesalonika ayat yang ke-18. Begini bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi adik-adik ingat ya, mengucap syukur selalu. Itu kata kuncinya. Bersyukur selalu. Nah, adik-adik, sekian dulu firman Tuhan dari Kak Ivon. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik udah mengikuti ibadah GC pada hari ini kan? Yuk, sebelum kita akhiri ibadah GC pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami Tuhan boleh mengikuti ibadah GC dari awal, pertengahan, hingga akhir Bapa. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh mengerti dan memahami isi hati Bapa. Bapa, kalau sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah GC pada hari ini, kiranya Tuhan sertai kami selalu, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan buat kami, biarkanlah kami selalu Tuhan memiliki hati yang bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat semua adik-adik, dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.